kami dari Teknik Teknik Geologi Trisakti. Nah, buat kalian yang belum tahu teknik geologi itu apa, nah hari ini kami datang buat sharing-sharing tentang teknik geologi, terutama nanti kita akan diskusi tentang beasiswa yang ada di Universitas Trisakti dan bisa diambil kalau kalian salah satunya misalnya tertarik untuk ke teknik geologi nih, gitu. Benar banget. Nah, sebelumnya mungkin kalau kalian lihat ini kenapa sih kok nggak pakai masker gitu kan lagi ada COVID Kak. Nah, sebenarnya kita udah ngikutin protokol ya hari ini ya. Kita jadi udah divaksin, terus kita juga udah di swab, jadi ya aman lah ya gitu. Sudah mengikuti protokol yang ada. Nah, karena tadi ngomongin tentang teknik geologi nih Kak, kita mau nampilin dulu buat ngasih kalian gambaran apa sih teknik geologi itu sebenarnya. Teknik geologi Trisakti itu seberapa asik sih? Nah, silahkan cek profil berikut ini. Check it out. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi, meliputi aspek komposisi, sifat fisika, kimia, dan biologi, serta sejarah dan proses pembentukannya. Selain itu, Indonesia yang terletak pada zona pertemuan tiga lempeng menjadikan pembelajaran geologi semakin penting untuk dipelajari. Ilmu geologi diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain dalam pencarian sumber daya energi seperti minyak dan gas bumi, tambang mineral dan batu bara, panas bumi, serta infrastruktur, keteknikan, tata kelola lingkungan, kelautan, kebencanaan, hingga pariwisata. Selain itu, ilmu geologi juga dibutuhkan dalam menjelaskan fenomena-fenomena di alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Peluang kerja lulusan teknik geologi sangat luas. Lulusan teknik geologi yang dikenal sebagai geologis adalah garda terdepan dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan sumber daya energi fosil maupun non-fosil, baik yang terdapat di permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Peranan geologis juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, tata kota dan lingkungan, serta bidang-bidang lainnya seperti bidang kesehatan, perbankan, dan juga instansi pemerintahan. Potensi sumber daya alam yang tersebar luas di Indonesia termasuk potensi bencana yang mengikutinya, memerlukan geologis untuk mengidentifikasi, memetakan, serta menganalisis potensi tersebut, guna menyusun rencana strategis dalam pengembangan dan penanggulangannya. Sejak didirikan oleh Konsorsium Migas pada tahun 1980, Prodi Teknik Geologi Universitas Trisakti yang berada di pusat pemerintahan dan perkantoran bisnis industri menjadi program studi kebumian pertama yang didirikan di Jakarta. Dengan bidang peminatan utama geologi minyak dan gas bumi, Prodi Teknik Geologi Universitas Trisakti juga memiliki bidang peminatan lain untuk memenuhi perkembangan kebutuhan saat ini, seperti geologi pertambangan dan mineral, geologi teknik dan lingkungan, geotermal dan energi terbarukan, serta geologi sains dan kelautan. Untuk mencapai profil lulusan Sarjana Teknik Geologi yang menguasai teknik eksplorasi geologi dan tata lingkungan, mampu bekerja, berkarir, dan mengembangkan diri pada bidang geologi, Prodi Teknik Geologi menyajikan mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum nasional dan internasional, dengan menitik beratkan pada permintaan dunia kerja, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Proses belajar dan mengajar didukung oleh para dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam bidangnya, berpengalaman dalam bidang industri dan akademis, serta aktif dalam kegiatan dan organisasi di tingkat nasional maupun internasional. Prodi Teknik Geologi dilengkapi oleh sarana dan prasarana gedung dan kelas yang memadai. Laboratorium yang didukung oleh peralatan terkini dan dilengkapi oleh aplikasi yang digunakan dalam industri migas dan juga tambang. Terdapat 6 laboratorium yang menunjang perkuliahan, antara lain Laboratorium Petrologi dan Mineralogi, Laboratorium Paleontologi dan Sedimentologi,
Laboratorium Geologi Dinamis, Laboratorium Geologi Teknik dan Tata Lingkungan, Laboratorium Geofisika, Geotermal, dan Komputasi, serta Laboratorium Geokimia. Kegiatan akademis untuk meningkatkan kemampuan teknikal mahasiswa dilakukan secara dinamis baik di dalam dan di luar ruangan. Organisasi mahasiswa dan unit kemahasiswaan Universitas Trisakti lainnya menjadi wadah untuk mengembangkan diri dan soft skill mahasiswa di bidang non-akademik. Peran serta mahasiswa Teknik Geologi Universitas Trisakti di tingkat nasional maupun kancah internasional telah terbukti menghantarkan prestasi-prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama Universitas Trisakti dan juga Indonesia. Prestasi tidak hanya terbatas di bidang akademik, melainkan juga dalam bidang seni, budaya, olahraga, serta kepemimpinan. Para lulusan yang terhimpun dalam Ikatan Alumni Teknik Geologi Universitas Trisakti tersebar dalam berbagai bidang industri dan non-industri. Melalui berbagai kegiatan, Ikatan Alumni Teknik Geologi Universitas Trisakti berkontribusi dalam peningkatan kualitas internal prodi dan juga peluang kerja lulusan. Kerjasama terjalin dengan mitra industri, instansi pemerintah, juga perguruan tinggi nasional dan internasional. Program kuliah tamu, pelatihan aplikasi teknologi industri, kerja praktek dan juga field trip internasional memberikan pengalaman kerja nyata serta memperluas wawasan mahasiswa Teknik Geologi Universitas Trisakti. Awal mulanya saya masuk geologi adalah karena kecintaan saya terhadap alam terbuka dan olahraga petualang. Jadi saya lihat kok orang geologi itu cool banget gitu. Kerjanya jalan-jalan dan jalan-jalannya orang geologi itu adalah kerja. Program studi Teknik Geologi Universitas Trisakti hadir untuk Anda, calon geologis muda Indonesia. For the best you can say, geology. Oke, nah kalau kalian mau jadi calon geologis muda Indonesia, ayo gabung di Teknik Geologi Trisakti. Iya. Nah, lanjut lagi ya. Jadi tadi sedikit gambaran tentang apa sih prodi Teknik Geologi itu gitu. Nah, tadi udah disampaikan bahwa fasilitasnya oke nih, terus kemudian sistem pembelajarannya kita tidak hanya indoor tapi juga outdoor melalui kuliah lapangan. Terus ada ekskursi, kemudian ekskursinya nggak cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Biasanya kita ada ekskursi ke Jepang juga. Terus gambaran juga tentang kegiatan akademik mahasiswa maupun non akademiknya, kayak misalnya kegiatan mahasiswa keluar kampus gitu, atau kegiatan olahraga maupun kegiatan lainnya. Terus ada juga terkait dengan pandangan dari beberapa alumni yang sudah berkiprah di luar sana, yang sudah sukses di luar sana dengan menempati jabatan-jabatan yang strategis. Nah, pasti kalian udah tertarik dong dengan geologi itu sendiri. Udah gak sabar nih kayaknya ya mau dengerin obrolannya. Nah, hari ini khususnya kita nggak spesifik tentang geologi, tapi kita pengen kasih gambaran tentang kalian, terutama kalau kalian pengen ngedaftar ke Universitas Trisakti, kemudian misalnya kalian punya passion nih, misalnya saya suka jalan-jalan nih Kak, atau kalau misalnya saya pengen kerja di oil and gas, saya pengen kerja di tambang, saya pengen kerja bikin mitigasi kebencanaan atau apa. Nah, itu kalian cocok banget buat masuk ke teknik geologi nih, karena kita memang berkutat ke arah sana. Atau mungkin pengen yang kuliahnya itu nggak monoton di kelas aja gitu ya. Biar nggak boring ya. Biar nggak boring. Nah, kalau kalian tadi sepakat dengan kita nih, hari ini kita mau discuss tentang gimana sih cara ngedapetin 2 beasiswa yang juga ditawarkan di prodi teknik geologi. Beasiswanya apa aja tuh Kak? Ada beasiswa KIPK, kemudian ada beasiswa dari Medcom ID, kemudian sebenarnya kita punya jalur masuk yang lainnya juga, yakni ada jalur ujian saringan masuk yang reguler biasa diadain, setiap bulannya kita ada juga. Terus kemudian ada jalur PSSB, yaitu kalian kalau misalnya kalian punya nilai yang bagus nih, kalian bisa pakai rapot kalian untuk ngedaftar di teknik geologi.
Simpel banget kan, nggak usah pakai tes gitu. Dan juga sebenarnya selain ketika udah jadi mahasiswa juga peluang beasiswa itu banyak sekali ya. Benar banget. Banyak banget peluangnya gitu. Nah, khusus untuk hari ini kita tadi ngebahas tentang 2 beasiswa nih. Saya sudah ditemenin oleh 2 orang. Sebelah kiri saya ada Kak Suci. Kak Suci ini penerima beasiswa KIPK, Kartu Indonesia Pintar. Terus di sebelah kanan saya ada Kak Naili. Halo. Kak Naili ini salah satu penerima dari beasiswa Medcom ID. Betul. Ya, kalau Kak Naili ini angkatan 2019, Kak Suci ini baru banget. Jadi KIPK sendiri kalau di teknik geologi itu pertama kalinya dibuka di tahun kemarin ini. Jadi tahun penerimaan mahasiswa baru 2021 itu Kak Suci lah baru yang pertama kali dapetin beasiswa KIPK tersebut. Wow, keren banget ya. Makanya kita mau sharing 2 beasiswa tersebut nih. Kenapa kok bisa teknik geologi dapetin beasiswa KIPK sih? KIPK sendiri itu sebenarnya kenapa teknik geologi bisa ada alokasi atau slotnya? Itu karena teknik geologi itu sudah terakreditasi A, jadi nggak ragu lagi kan dengan akreditasi atau kualitas prodinya itu sendiri gitu. Nah, saya udah ada cue card di tangan nih. Beberapa pertanyaan yang udah saya siapkan buat kupas tuntas tentang 2 beasiswa tadi. Jadi deg-degan ya mau ditanya. Iya. Ini pertanyaannya cukup serem ya. Oke, baik. Yang pertama nih, saya punya pertanyaan, apa sih sebenarnya yang mendorong kalian buat pengen ambil beasiswa yang tadi saya sebutkan? Mulai dari aku dulu nih. Boleh. Kalau aku, yang mendorong aku buat ngambil beasiswa KIPK yang pertama itu kan untuk yang tadi teknik geologi sendiri kan biayanya kan juga cukup besar Kak. Jadi makanya aku karena ada peluang di KIPK makanya aku daftar gitu. Ditambah lagi kan dari sisi keluarga yang kurang bisa dikatakan untuk membiayai UKT sebanyak itu juga nggak sanggup gitu. Makanya aku ngambil beasiswa jalur KIPK. Oh itu. Jadi kalau ada beberapa pilihan dari jurusannya, kenapa yang terpilih itu adalah teknik geologi nih? Emang dari awal dulu emang udah niat banget ngambil teknik geologi karena kan prospek kerjanya juga sangat menjanjikan. Pertama itu tuh pun waktu di SMA disaranin juga oleh guru geografi gitu kan. Nanti kalau buat nggak nyambung di universitas lebih baik ngambil teknik geologi atau geografi gitu karena untuk peluang kerjanya itu luas. Oke. Kemudian sebenarnya nggak hanya melihat dari aspek ini ya, tadi dari segi ekonomi mungkin itu bisa ngebantu banget, tapi sebenarnya ada nggak sih pemilihan misalnya Kak Suci ini bisa kepilih karena Kak Suci punya prestasi yang wow banget nih, itu ada faktor penilaiannya nggak sih, dipertimbangkan nggak kira-kira? Ada untuk masuk gitu ya? Untuk masuk jalur scholarship-nya Usakti pun juga aku juga melalui tahap-tahapnya juga. Yang mungkin yang mendukung aku untuk dapatin beasiswanya itu ya nilai raport tadi. Jadi nilai raport di ini ya dipertimbangkan juga gitu ya. Oke, sekarang kita pindah ke Kak Naili. Kak Naili itu apa sih sebenarnya yang ngedorong Kak Naili pengen masuk ke teknik geologi pakai jalur beasiswa Medcom ID? Oke, mungkin berbeda sama beasiswa yang udah diceritain sama Kak Suci gitu ya. Kalau beasiswa Medcom ID itu dia merupakan beasiswa prestasi. Jadi tidak mempertimbangkan dari kondisi finansial atau mungkin ekonomi keluarga, tetapi itu siapapun yang bisa melewati 3 tahapan, yaitu ada tes tertulisnya, kemudian ada tes seleksi administrasi, berkas, kesehatan, juga tes wawancara itu bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kenapa sih aku milih buat di Medcom gitu kan? Karena kalau aku pertimbangan kenapa kuliah pakai beasiswa itu lebih challenging gitu. Ketika kita pakai beasiswa kan ada standar IPK-nya gitu kan. Terus ada target-target tertentu, ada aturan mainnya yang harus kita ikuti di setiap semesternya. Dan menurutku itu cukup ngebantu aku untuk tetap stabil gitu akademiknya. Di sisi lain juga pasti sangat terbantu dari segi keuangan ya. Karena selama aku dapat beasiswa penuh, jadi dari maba sampai sekarang itu nggak pernah ngeluarin uang sepeser pun di teknik geologi gitu. Wah keren nih Kak. Jadi ini kan ya, semuanya tercover dengan beasiswa semuanya gitu tercover. ya. Buat jajan aja sih jadinya. Oke, jadi masih ada uang saku dari orang tua, itu buat jajan sama beli skincare. Mama papa kalau nonton bisa ditambahin. Kenapa perlu skincare Kak? Karena kita ke lapangan ya. Iya betul banget. Ini joke aja. Iya oke. Nah berikutnya tadi kalau harus di highlight nih sebenarnya kalau Kak Suci itu pointingnya
yang penting kalian harus berprestasi. Benar. Terus kemudian ketika kalian punya prestasi tapi kalian tidak mampu membiayai secara penuh gitu ya, tapi kalian punya keinginan yang kuat buat lanjut sekolah, itu nggak ada salahnya kalau kalian coba untuk ngambil beasiswa KIPK ini gitu. Siapa tahu itu rezeki untuk kalian gitu kan. Ya, coba aja dulu. Atau kalau misalnya kalian memang punya passion, pengen ngejar sesuatu hal yang menantang, terus kemudian kalian juga punya prestasi, terus kalian suka dengan apa ya, hal-hal yang misalnya free gitu ya, maksudnya nggak perlu ngeluarin duit buat bayar gitu. Gratisan Nah gitu itu coba-coba juga boleh untuk ngedaftar pakai beasiswa Medcom IT. Iya, gitu. betul sekali. Oke, berikutnya Apa nih yang kedua nih? rahasia. Kalian tahu dari mana sih kalau tentang beasiswa dari KIPK atau beasiswa Medcom ID tadi? Dari Ayo. siapa ini? Nailin Boleh dulu deh deh. kan? Oh, Nailin dari dulu. aku dulu. Kalau sebenarnya taunya pertama dari teman. Jadi ada teman aku yang ngasih tahu, "Nay, cobain deh beasiswa OSC Medcom namanya." Itu ada berbagai beasiswa gitu ya di berbagai prodi, dan kebetulan aku coba. Jadi taunya itu awalnya dari teman sih. Gitu ya. Berarti udah famous ya, temennya aja udah nyebar. Iya, tapi sebenarnya teman-teman info beasiswa tuh udah tersebar luas banget sih, seluas udara yang kita hirup gitu ya. Jadi asal rajin cari beasiswa pasti ada aja tuh jalan menuju ke Geologi Trisakti gitu. Oke. Nah, kalau cerita dari Kak Suci gimana nih? Kalau aku untuk beasiswa KIP kuliahnya itu kan udah emang dari sekolah dulu Kak diinfoin. Jadi emang dari sekolah kalau kalian emang pengen lanjut kuliah, kalau emang di segi finansialnya kurang, jangan khawatir. Itu udah di cover, ada beasiswa ke IPK yang dimana itu udah mengcover semua dari biaya kita dari maba sampai tamat. Terus kita juga dikasih itu biaya hidup. Wow, luar biasa banget ya. Ngomong-ngomong Kak, berarti kita harus punya ini dong, kartu Indonesia Pintarnya dulu dong. Enggak juga. Oh iya? Iya Oh enggak. gitu. Aku nggak punya kartu Indonesia Pintar. Oh jadi itu bukan persyaratan mutlak ya? Enggak persyaratan mutlak. Oh, I see. Berarti sebenarnya prosedurnya apa aja sih kalau misalnya mau ngambil beasiswa tersebut? Kalau ngambil Tahapannya mungkin bisa ceritain kali ya. tahapannya sih mudah ya, gampang sih. Wow. Oh. Jadi makin penasaran gitu ya. Tapi yang paling penting itu nilainya dulu. Jadi kalau untuk mendaftar ke IPK-nya itu dari kita tuh yang pertama itu kita ikutin laman KIPK-nya dulu kan. Nanti kita catat tanggal berapa KIPK-nya buka. Berarti buka akun gitu Iya, dulu buka ya? akun. Kita buka akun Oke. dulu. Nanti kan itu awal mulanya tuh yang kalau ke IPK ini kita harus keterima dulu di suatu universitas, baru nanti kita ngajuin ke IPK-nya. Nanti data kita diverifikasi. Apakah sudah diterima di universitas tersebut gitu iya, ya? benar. Jadi yang paling utama itu kita harus keterima dulu di suatu universitas. Nanti kita bisa ajuin, nanti setelah kita ajuin data kita diverifikasi, baru deh kita layak atau enggak menerima ke IPK. Hampir mirip kayak Oh, LPDP gitu. gitu. Iya. Oh, I see. Oke. Tapi kayaknya kok ribet banget ya? Ribet nggak sih? Enggak sih. Dulu daftarnya bulan apa ya Kak? Kalau di Trisakti emang rada lama ya Kak. Oh, gitu. Kalau untuk pertama sih aku daftar jalur PSSB dulu, baru ngambil scholarship-nya. Jadi nunggu 1 bulan atau 2 bulan lebih Tapi deh. worth the wait. Iya. Oke, nah kalau tadi cerita mulai dari gimana cara daftarnya, terus kemudian nunggu antara mulai dari pendaftaran sampai proses approval, misalnya dari Kemendikbud ya. Nah, approval dari Kemendikbud itu berapa lama? Kemudian dari Kemendikbud sampai akhirnya ada surat penerimaan nih dari Universitas Trisakti. Itu berapa lama sih Kak? 2 bulanan. 2 Wow, bulan. berarti cukup lama ya Iya, untuk cukup prosedur beasiswa sendiri. 2 bulan. Tapi sebanding lah sama reward yang didapetin gitu Sebanding ya. banget Kak. Dapatnya di bulan apa tuh? Untuk di bulan November baru aja. November. Oh, mepet banget ya. Berarti sudah masuk apa namanya? PKKMB dulu ya? Iya udah PKKMB dulu, baru kan soalnya kan untuk KIPK ini kan emang banyak, jadi di Trisakti juga ada 2 gelombang. Oh. Jadi per gelombang. Oke, Oh, per keren gelombang. Dan banget. dalam satu kali penerimaan itu ada 2 gelombang tadi itu. Iya. Berarti ada 2 penerimanya sebenarnya ya. Iya bener. Di Trisakti ada sekitar 20 lebih yang menerima ke IPK. Nah, tuh peluang banget tuh. Banyak banget kan yang bisa dapat
beasiswa dari KIPK. Nah sekarang penasaran juga nih sama ceritanya Kak Nay. Tadi itu sebenarnya kalau misalnya Kak Nay itu ngedaftar beasiswa Medcom ID, ribet nggak sih Kak? Prosedurnya gimana sih? Ceritain dong. Oke, baik. Ini ceritain ini di spoiler ya teman-teman. Jadi mungkin berbeda sama beasiswanya Kak Suci yang mepet-mepet dengan proses kita menjadi maba gitu ya. Kalau OSC Medcom itu jauh-jauh hari sebelum kita kuliah. Jadi misalnya teman-teman nih mau kuliah di sekarang bulan Januari ya. Let's say teman-teman mau masuk yang bulan Agustus nanti. Nah itu seleksinya itu udah dari bulan November tahun 2021 kemarin gitu. Jadi akan lebih cocok beasiswa ini tuh buat teman-teman yang sekarang kelas 11 nih, semester depan mau naik kelas 3 SMA atau kelas 12, mau kuliah tahun depannya kayak gitu. Jadi pada saat itu aku di bulan Desember itu sudah mendapatkan beasiswa kayak gitu buat kuliah Agustus di tahun depannya. Belum lulus tapi udah Dapat beasiswa kayak gitu sistemnya OSC Medcom karena memang seleksi yang dilalui itu luar biasa banyak ya. Pertama tes tertulis itu dari puluhan ribu orang yang mendaftar hanya diterima beberapa. Terus kemudian masuk ke tes administrasi di mana itu ada nilai rapor. Jadi selain kita tes, nilai rapor kita masih dicek juga. Terus ada tes kesehatan kayak misalnya tes urin, biasalah ya, cek buta warna buat prodi-prodi tertentu terutama geologi kayak gitu. Setelah itu lolos dipanggil lagi interview. Biasanya kalau nggak pandemi itu di Balai Kartini di Jakarta. Jadi kita dikumpulin gitu, terus kemudian diinterview langsung sama dosen-dosennya. Kalau kemarin aku karena geologi diinterview sama dosen-dosen di tambang juga gitu. Oh gitu. Iya, Kak. jadi ngobrolin kamu tahu nggak sih geologi itu apa, bedanya sama pertambangan sama perminyakan apa gitu. Jadi bener-bener diuji dulu tuh selama interview itu, terus ditanyain kenapa milih geologi dan sebagainya. Setelah melewati 3 itu, baru kemudian ada awarding night-nya gitu. Jadi kita dipanggil di Universitas Trisakti yang dapat OSC Medcom siapa aja nih naik ke panggung gitu. Jadi ada waktu itu di angkatan aku ada 20 orang, jadi satu prodi satu orang yang dapat. Kemudian ya setelah itu tinggal menentukan mau diambil atau enggak, nanti kita konfirmasi ke kampus bersama orang tua masing-masing kayak gitu. Wah, keren banget, bangga banget pastinya kalau dapat beasiswa ya. Luar biasa, udah di cover, nggak perlu bayar, terus udah gitu merasa bangga banget di antara teman-temannya satu yang kepilih dan itu pasti punya apa ya, kebanggaan tersendiri lah. Iya, betul banget sih. Orang tuanya juga bangga. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang prosedurnya. Jadi kalau misalnya mulai dari pendaftarnya gimana sampai akhirnya bisa dapat pengumuman dari Universitas Trisakti, oke, kalian diterima gitu. Oke. Nah, setelahnya ketika Kak Naili udah dapat tadi, terus tadi sempat saya dengar di interview sama dosen tambang nih. Iya, betul. Terus Kak Naila ini tahu dari mana tentang geologi? Gitu ya, tahu dari mana tentang geologi? Apa sebelumnya udah belajar? Iya, Atau sering sebelumnya juga. emang seneng sama pelajaran geografi kayak misalnya Kak Suci tadi diinfo dari guru geografinya nih. Kalau Kak Naili tadi gimana? Sebenarnya alasannya cukup simpel sih. Kalau aku tuh emang pengen banget ya sebagai cewek tuh nantinya punya pekerjaan yang agak beda nih dari cewek-cewek pada umumnya gitu ya. Dari kecil tuh suka banget lihat terik yang di offshore gitu loh. Oh, Kayak keren banget itu. Terus kalau mau dirik tuh harus jurusan apa sih kalau masuk ke perusahaan minyak gitu ya. Terus searching kan di website gitu. Oh, ternyata yang bisa masuk ke perusahaan minyak atau perusahaan tambang itu adalah lulusan kalau nggak geologi, perminyakan, pertambangan, teknik kimia kayak gitu, teknik fisika, terus mesin ya elektro. Jadi semuanya tuh dicoba gitu. Apa aja deh jurusan tekniknya asal nanti bisa kerja di perusahaan minyak. Amin gitu ya. Itu karena background orang tuanya juga kerja di situ ya Kak? Iya, background orang tua itu juga. Terus ditambah lagi sama kayaknya keren banget deh jadi woman in oil and gas gitu ya. Jadi memang ada background dulu. Pertama, pasti ada debat masukan, entah itu dari keluarga, entah itu dari orang tua, dari sahabat, dari guru, pasti ada yang bisa memberikan pandangan dari apa YouTube sih? contohnya. Iya betul. Habis nonton ini langsung buru-buru mau daftar gitu ya. YouTube-nya kita dong. Iya YouTube-nya apa dong. Kak? Teknik Geologi Trisakti. Trisakti. Instagramnya @tgusakti, jangan lupa di follow. Nah, kalau kalian penasaran dengan teknik geologi, boleh juga buka ke situ ya sosial media kita. Boleh banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, sebenarnya kalau tadi udah kalian berhasil ngedapetin teknik geologi, kemudian triknya yang bisa akhirnya membuat kalian lolos itu seperti apa sih? Hal atau misalnya ketika diskusi sama pemberi beasiswanya nih,
Kira-kira poin apa sih yang menonjol dari Kak Naili atau Kak Suci sampai akhirnya kalian bisa kepilih? Mungkin Kak Suci duluan ya. Aku duluan ya. Oke, gantian. Ya, Begitu. Oke. poin yang menonjol ya tadi Kak, nilai rapor tadi. Oh itu yang Nilai paling rapor menonjol. nilai Ah, rapor menentukan ya. Oh, berarti ya. sangat menentukan. Emang nilai Kak rapot Kak Suci berapa? Spill dong. Ini di rata-ratain dari semester 1 sampai 5 kan buat masuk itu 92, sekian. Aduh, Nyaris sempurna. tinggi sekali ya. Oke, tapi nggak masalah kalau kalian misalnya punya nilai yang di bawah itu masih ada peluang. Kalian bisa ngeplay juga lewat jalur PSSP. Yes. Kalian bisa tetap pakai rapot kalian untuk bisa masuk melalui jalur tersebut tanpa melalui tes. Atau kalau misalnya, wah nilai saya nggak segitu juga, Kurang tenang menantang. aja. Mau tes lagi. Kita ada jalur, misalnya kalian punya prestasi, olahraga atau yang lainnya, kalian bisa masuk kok lewat jalur portofolio. Oh, begitu. Jadi kalian punya rekam jejak prestasi di sektor lain, di olahraga atau yang lainnya gitu, untuk bisa ngedaftar jalur tersebut. Atau kalau nggak juga ya udah bisa juga ikut jalur tesnya, karena jalur tes ini dibuka setiap bulan Kak. Jadi aman lah, semua jalur bisa kalian masukin. Wah, keren banget ya, berarti Iya. 1000 jalan menuju gedung D. Iya. Oke. Oke. Nah berikutnya kita ada pertanyaan lagi nih. Tadi Oke. kalau yang keempat kita ngomongin tentang triknya ya biar lolos gitu ya. Tadi Kak Naili udah jawab belum ya? Trik Aku belum jawab ya. Belum ya? Triknya biar lolos ya. Itu ketika tes tertulis, jadi itu sistemnya online, namanya aja OSC Medcom atau Online Scholarship Competition. Jadi dalam seleksi online itu kita mengerjakan ratusan soal sejujurnya melalui website. Dan itu ada waktunya kayak gitu. Jadi bukan lewat Google Form ya, itu terlalu mainstream. Jadi emang ada website sendiri. Terus penilaian beasiswa itu sebenarnya tuh mereka-mereka yang bisa menjawab benar paling banyak dengan waktu tersingkat gitu. Jadi kalau kita ngerjain semua benar tapi butuh waktu 2 jam sama yang benernya 90% tapi selesai setengah jam, mungkin bisa peluangnya lebih gede yang itu gitu. Karena dipertimbangkan juga waktu pengerjaan. Setelah itu untuk interview itu menurutku salah satu yang menentukan juga sih gimana cara kita pembawaan kita, seberapa meyakinkan kita di depan interviewernya itu. Mungkin apa ya tips and triknya, lebih ke ini sih, belajar dulu. Jadi waktu wawancara itu sebelumnya aku belajar ngulik-ngulik geologi itu apa ya, bedanya sama pertambangan apa kayak gitu. Terus kira-kira peluang kerjanya apa, itu dikulik-kulik dulu, karena semakin banyak kita membaca tuh semakin mudah kita buat ngomong juga nantinya di depan yang menginterview seperti itu. Berarti interviewnya lebih ke akademik ya Kak? Iya. Atau kita perlu juga memperlihatkan Ada yang nggak akademik juga, ya nggak unik sih sebenarnya ya interview communication beasiswa. skill penting nggak tuh? Penting banget ya menatap mata yang sedang menginterview kita gitu kan, terus kita juga senyum dan seperti penuh semangat gitu ya. Tapi kadang ditanya juga pertanyaan pribadi kayak gitu kan. Oke, jadi kalian harus mempersiapkan dengan matang ya. Betul. Nggak hanya dari aspek akademiknya, misalnya kalian belajar tentang geologinya, tapi kalian juga mempersiapkan how to communicate with others, Yes, with right. your interviewer. Exactly. Terus tadi yang perlu di point out juga itu ternyata bahwa Kak Naili ini karena dia sangat semangatnya, mungkin interviewnya jadi tergugah. Oh nih anak memang bener-bener interest nih buat dapetin beasiswa. Waktu itu aku ingat Kak, Gitu. ada satu pertanyaan yang lucu nih. Kalau misalnya dibiayain cuma setengah nih, parsial gitu, mau nggak? Oh, saya tetap kekeh gitu. Oke, kalau mau biayain saya di Geologi Trisakti full gitu. Kalau setengah, kayaknya saya enggak deh gitu. Kayak ada sedikit negosiasi skill juga di situ gitu. Ada itu ya. Oke. Nah, tadi udah sharing tentang 2 hal gitu ya yang bikin Kak Naili dan Kak Suci ini bisa tertarik untuk ngambil jalur beasiswa ke teknik geologi. Nah, saya penasaran juga nih. Sebenarnya waktu itu saya pernah dengar bahwa Kak Suci ini sebenarnya juga dapat beasiswa KIPK tapi ke kampus lain tuh. Oh iya? Bener nggak sih? Bener Kak. Kok bisa dapatnya double? Gini ya ceritanya, kalau untuk dapat double-nya itu kan waktu itu kan aku kan dari emang kayak udah datang ke sini kan niatnya kan ikut SBM, udah ikut SBM. Aku Iya. kan dulu ngabisnya di PTN nih. Oh gitu, Jadi oke. nggak kepikiran banget buat masuk PTS gitu kan. Jadi waktu itu kan udah SBM nggak keterima, SN juga nggak keterima, Mandiri juga nggak keterima Kak. Jadi waktu itu kan aku ngedaftar juga di kampus lain di Jogja. Jadi
waktu itu kalau KIPK ini kan sebelum ditetapkan kita kan dicalonkan dulu. Jadi kan waktu itu aku mendaftar juga sama Trisakti daftarnya, tapi Trisakti emang agak lama pengumumannya, jadi keluar dulu yang di Jogja. Gitu. Jadi waktu itu aku udah dicalonkan di Jogja, tapi di Trisakti nggak bisa lagi. Kalau kita kan prosedur KIPK-nya itu kalau udah dicalonkan di satu universitas, di universitas lain nggak bisa. Jadi Gitu. harus dicabut dulu, nanti baru bisa lagi dicalonin di Trisakti gitu. Berarti dicabut ya? waktu Iya itu? dicabut dulu, tapi susah juga, orang pihak Badan Sif KIP kuliahnya di sana nggak mau. Oh gitu. Jadi dari Badan Sif KIP kuliah di Trisakti yang bisa yang hubungin. Jadi aku minta tolong Kak, emang minatnya di Trisakti, di teknik geologi. Nah, kenapa sih kok lebih pilih Trisaktinya gitu? Kenapa? Sampai rela mencabut gitu ya? Padahal ada 2 peluang tuh. Kenapa yang dipilih itu yang Trisakti? Pertama kan dari akreditasi kampusnya juga emang lebih bagus AA. Yang satu lagi akreditasinya? masih B. Gitu, Oke, jadi pilih akreditasi universitas itu iya. poin utama. Karena itu menentukan banget ya Kak ya? Iya, Seberapa benar. penting ya Kak ya akreditasi kampus tuh? Kalau akreditasi kampus itu secara otomatis memperlihatkan bahwa kualitas mulai dari infrastrukturnya, terus kemudian fasilitasnya, kemudian sistem pengajarannya, tenaga pengajarnya, tenaga administratifnya, terus kemudian sampai luarannya berupa alumninya itu seperti apa, itu sudah qualified, udah terbukti unggul gitu. Berarti banyak aspek supaya bisa dapat A gitu ya? Iya. Banyak banget penilaiannya Dan gitu. karena Universitas Trisakti itu kan sudah merupakan universitas swasta yang tertua Tua, kan. iya. Jadi Betul banget. otomatis keseluruhan aspek yang tadi saya sebutkan itu udah terbukti bahwa memang berkualitas. Oke. Gitu. Nah terus tambah lagi mungkin ngelihat dari akreditasi prodinya Iya, juga prodinya kali juga. ya. Jadi kan waktu itu kan aku juga udah pernah daftar di univ lain. Oh. Jadi udah keterima juga. Tapi aku lihat ini C ya prodinya. Oh gitu. Iya, yang jadi untuk univnya juga masih B. Jadi aku sebenarnya Kak untuk daftar Trisakti ini kayak kecelakaan gitu loh. Oh kecelakaan. Kecelakaan yang menguntungkan Kecelakaan ya. yang Kecelakaan yang sangat menguntungkan. Iya. Soalnya kan waktu di laman KIP kuliahnya itu kan kita kan harus milih dulu tuh universitas mana sih yang kita mau daftar. Nanti kan kita dikasih PIN sama CAP-nya. Jadi waktu itu aku mau ngikut di daftar di ITL Trisakti. Jadi yang kepilih di sana Universitas Trisakti. Makanya dari sana Kepencet kepencet, begitu. bener Oke. Kak, kepencet. Ini terlalu baik untuk disebut kecelakaan ya. Itu rezeki yang udah diatur Iya. sama yang di atas. Iya. Bersyukur banget. Oke. Nah kalau Kak Naili sendiri sebenarnya gimana tuh? Apa Ibu? Tadi pertanyaan. Jadi Kak Naili kan tadi sebenarnya kalau misalnya ada pilihan gitu ya. Sebelumnya ada pilihan lain juga nggak sih? Kalau aku, iya tentunya ada pilihan-pilihan lain ya. Jadi waktu itu aku sudah Soalnya sempat. kan Kak Naili ini kan berprestasi loh ya. Amin, amin ya Allah. Jadi penasaran juga sebenarnya sebelumnya ada beberapa pilihan sih sampai terus kemudian ambil satu pilihan yaitu pilihannya teknik geologi itu. Oke, sebenarnya beberapa pilihan aku sudah sempat beli apa ya? Beli kartu ujiannya juga yang buat UTBK tahun 2019 itu. Cuman ketika sudah dapat beasiswa dipikirkan lagi kan sebenarnya tujuan kuliah itu buat apa, dan ya aku mikirnya udah dapat beasiswa penuh lagi gitu kan, apalagi gitu yang mau dicari, tinggal gimana kita berprestasi di kampus aja. Jadi ketika itu kayaknya udah mantep teknik geologi, oke aku jadi nggak ikut UTBK di tahun 2019 itu, jadi langsung di bulan Januari 2019 itu aku udah kepikiran, oh nanti Agustus akan masuk di Trisakti. Udah sih gitu aja. Oh jadi ketika sudah memantapkan hati, oke. Iya. Teknik Tapi geologi ternyata- hanya satu di hati. Tapi saya rasa itu pilihan yang sangat tepat sih. Selama geologi ternyata banyak sekali peluangnya gitu. Benar. Terutama sama KKN di samping ini. Bisa berkolaborasi beberapa ya. Nah, kita lanjut nih yang berikutnya. Nah, tadi ada cerita banyak hal yang di cover, terutama dari aspek finansialnya ya. Jadi saya pengen tahu sebenarnya kalau beasiswa mungkin coba dulu nih Kak Nelly dulu lah ya. Medcom ID itu sebenarnya kalau yang di cover apa aja sih Kak? Oke, kalau untuk Medcom ID itu yang di cover dari mulai uang pangkal, jadi kita masukkan ada uang pangkal, terus ada BPP pokok. Uang pangkal itu satu kali aja setelah kita diterima, jadi selama 4 tahun kita kuliah itu cuma sekali bayar uang pangkal di depan. Terus kemudian ada BPP pokok setiap semester dan uang SKS setiap semesternya selama 8 semester maksimum dengan IPK tertentu. Nah IPK-nya itu standar
standarnya beda-beda sih setiap angkatan dari OSC Medcomnya kayak gitu. Biasanya 3 sih minimal. Jadi 3 atau 3,3 gitu. Jadi ketika kita masih melampaui IPK tersebut di setiap semesternya, ya masih dibiayain terus gitu. Tapi untuk sampingannya kayak misalnya kuliah lapangan, terus field trip kalau di geologi ya itu, dan keperluan lain di lab dan segala macamnya itu di cover sendiri. Tapi uang praktikum masih masuk di OSC Medcom juga. Jadi intinya aku di geologi ini cuman bayar buat kuliah lapangan, pemetaan nanti, terus field trip yang kecil-kecil gitu sih sebenarnya. Oh, I see. Nah, kalau dari Kak Suci sendiri sebenarnya gimana tuh? Yang di cover apa aja kalau KIPK nih? Kalau KIPK ya Kak, yang di cover itu Kak semuanya sih. Oh, Semuanya. gitu. Dari yang Kak Nelly tadi kan untuk pemetaan Iya. lapangan itu kan nggak dibayar sendiri. Kalau Suci kita- dibayarin? Iya dibayarin. Wah, keren Enak banget. banget. Wah, menguntungkan sekali ya. Sangat menguntungkan Kak. Jadi ditambah lagi kan kalau KIPK ini kan kita dikasih biaya hidup per bulan. Oh, iya. Include tempat tinggal ya berarti ya? Iya, include ke tempat tinggal. Wow. Ada uang bulanannya? Ada. Oh, keren Wah, banget. Berarti nggak dapat uang saku dari sekolah, dari ibu ya? Dapat juga. Oh, double dong. ya. Oke. Mamanya Suci ini boleh di-cut sedikit ya. Oke. Terus apa lagi tuh, Kak? Iya, itu juga yang benar. IPK itu sangat mempengaruhi. Kalau di khusus ke IPK yang sekarang bagian teknik, minimal IPK-nya itu 3. Oh. Berarti lebih ini ya, lebih fleksibel. IPK-nya nggak harus 3,3 kayak Kak Iya, Naili ya. betul. Tapi semoga ini kalau ke Suci nih kita belum tahu nih IPK semester ini berapa karena baru banget, baru banget Baru masuk. selesai UAS kemarin. Iya. Gedungnya bahkan masih tersesat menemukannya Iya, tadi ya. Tadi waktu kita janjian, Kak Suci nggak tahu di gedung D itu di mana ya, gedungnya teknik geologi gitu. Iya, aduh. Oke. Nah, kalau Kak Nili sendiri sebenarnya berhasil dong mempertahankan IPK di atas 3,3 itu. Itu berhasil alhamdulillah. Semoga Oke. terus sampai atas ya. Luar biasa. Oke, berikutnya apa ya? Setelah kalian ngedapetin beasiswa, sebenarnya apa aja sih yang juga didapat di luar aspek finansial yang di cover tadi ya? Betul. Apa aja tuh? Apa aja yang dapat? Mungkin ya? Kak Suci Kak dulu Suci lah ya, dulu deh. gantian deh. Untuk kalau di luar beasiswanya itu biasanya ngadain seminar Kak untuk ngelatih soft skill. Oh, jadi dibimbing ada juga ya, ya. dibimbing juga. Itu di awal atau di Enggak, tengah? udah masuk ke universitasnya, nanti itu dari pihak Bodensip Kip kuliahnya juga yang memberitahu ke kita kan, nanti ada seminar untuk menarik. untuk melatih soft skill kalian. Itu tuh baru pertama sih Kak, baru pertama waktu itu di bulan Desember, tanggal 13. Boleh tahu nggak Ci itu tentang apa seminarnya? Aku sih nggak ikut waktu itu. Kak. Iya nggak, soalnya itu tuh ada 10 orang, jadi itu dipilih. Oh, Jadi waktu itu aku kan gitu. mau di kampung, jadi emang hasilnya juga bermasalah. Oh, begitu. acaranya offline ya? Iya, offline. Oh, pembimbingannya secara offline keren banget. Iya, jadi Benar. emang Kak Suci asalnya dari mana? SMA mana dulu Kak? Aku dari SMA 3 Padaman, bagi adik-adik aku emang juga pengen Iya banget. boleh promosiin ke adik kelasnya tuh. Di Udah Padang? dipromosiin di Padang. Oh. Di Padang. Lumayan banyak nih yang Padang-Padang di sini ya. Lumayan. Oke. Atau Kak Naili boleh menyapa adik-adik Halo teman-teman, aku dari SMA 10 Yogyakarta, warga Jogja banget ya. warga Jogja. Jadi mereka berdua ini sebenarnya sudah pindah migrasi ke Jakarta migrasi, gitu ya. Sudah ke Jakarta. Untuk cari apa Kak? Cari Cari pengalaman, pengalaman, cari ilmu, relasi dan koneksi tentunya. Iya. juga. Kenapa Jakarta itu penting buat cari relasi Kak kira-kira? Di Jakarta tuh kayaknya tempat yang paling bagus buat kita bisa grow gitu loh. Karena Padahal Jogja kelihatan juga banget. kota pendidikan tuh. Iya bener. Iya, bener juga sih sebenarnya ya. Iya, Tapi makanya kalau penasaran di juga. Jakarta nih lebih ke lifestyle-nya juga, gimana cara kita mengendalikan diri kita di tengah-tengah ibu ibu kota. Harus gesit gitu ya, harus tahu jalur-jalur Transjakarta. Terus gimana transit KRL dan segala macam di saat lagi padatnya perkuliahan tuh kayaknya cukup membuat kita bisa tumbuh gitu. Tumbuh dengan kuat sekali gitu. Mendidik kemandirian ya. Betul, dan juga di mana-mana tuh banyak banget, mau kursus apa aja di Jakarta ada, event-event seminar apapun banyak sekali di Jakarta. Pusat bisnis, pusat Iya, pendidikan, mau magang bisa juga. pusat industri gitu. Iya. Jadi itu salah satu tujuan kenapa pilih Jakarta dan Trisakti begitu. Tadi apa sih Kalau- pertanyaannya? Kalau Kak Suci tadi belum cerita. Aku yang belum cerita. Oh iya, Kak Naili yang belum cerita. Apa tadi pertanyaan? Kalau Saya lupa. keuntungannya selain mengcover dari aspek Biaya, beasiswa yang gitu ya. dapat dari pemberi beasiswa itu apa sih Kak?
Yang didapat dari pemberi beasiswa sama sih kayak bimbingan kayak Suci tadi, kayak gitu. Cuman kalau di OSC ini beasiswanya memang cukup mandiri ya, jadi memang mereka itu pure charity, memang memberikan segitu untuk kita kuliah dan itu dibebaskan untuk berkuliah gitu, nggak ada kayak ikatan kerja dan lain sebagainya kan. Kalau gitu sih, cuman kalau aku berasanya dampak positif pakai beasiswa tuh lebih ke terpaku pada satu aturan tadi, jadi selalu berambisi untuk setiap semester harus capai IPK segini gitu. Harus berprestasi. Cuman IPK ini juga beasiswa ini juga menguntungkan loh. Kita bisa mencantumkan itu di highlight di CV kita tuh cukup menarik tuh kalau kita ngelamar kemana. Universitas Trisakti bawahnya fully funded by ini, itu cukup ngebantu kemana-mana jadi juga. sekaligus ngebangun portofolio Kak. Iya, Naili personal ke depannya branding. ya. Yes. Gitu. Betul. Oke, menarik nih. Jadi itu triknya juga kenapa sih kalian harus dapat beasiswa, tapi kalaupun nggak beasiswa juga masih banyak jalan menuju Trisakti. Iya, Jadi, betul sekali. Beribu jalan masuk. Atau nanti masuk dulu nanti ada banyak juga nih beasiswa Iya, lainnya. Organisasinya juga nyediain beasiswa banyak banget sih. Iya, di teknik geologi juga ada Perusahaan-perusahaan juga. AAPG, Association American Association of Petroleum Geologists. Dan itu bisa menyediakan beasiswa dari pemberi beasiswanya dari AAPG bisa ngasih sekitar kalau untuk S1 600 USD ya. Iya, Kak? US dollar. US dollar gitu. Dari Kemdikbud juga kayaknya ada ya beasiswa apa unggulan. Banyak sih ya. Banyak banget. Oke, berikutnya nih. Tadi kan ngelihat kakak-kakak berdua nih excited banget. Sebenarnya Karena Elis yang lebih ketika excited. Kelihatan menggebu-gebu ya. Iya, menggebu-gebu. ketika pertama kali dapat surat penerimaan, seberapa happy sih kalian? Terus kemudian kalian antara oke, aku pengen masuk teknik geologi, aku punya ekspektasi nanti kalau masuk teknik geologi itu gini. Nah, setelah kalian menjalaninya itu seperti apa juga? Chaos ya. Jadi seberapa happy sama kemudian kalian bandingin antara ekspektasi sebelum apply beasiswa sama ekspektasi sama realisasi ketika udah masuk. Siapa dulu nih? Siapa dulu terserah. Bolehlah, Diri deh. bebas. Aku dulu, oke. Pas pertama kali nerima pengumumannya, ya senang banget gitu kan, senang banget karena menurutku beasiswa tuh salah satu yang bisa jadi kebanggaan juga sih. Beda aja gitu rasanya kita kuliah sebagai penerima beasiswa seperti itu. Kemudian ekspektasi dan realitanya. Ekspektasinya kuliah geologi kayak dulu kepikiran cuman belajar batu-batuan ya kayak gitu, tapi ternyata setelah masuk di geologi tuh aku menyadari bahwa orang-orang di geologi ini sangat out of the box gitu loh pemikirannya. Kok bisa sih tahu dulu bumi cuman satu daratan gitu sepecah-pecah, kok kepikiran sampai situ gitu kan. Jadi kayak wah, topiknya tuh sangat-sangat menarik gitu. Terus beda juga sih, kadang kita kuliah di kelas kayak kemarin, kadang kita field trip rasanya mikir di panas-panas lapangan tuh beda sama mikir di kelas ber-AC gitu. Jadi ekspektasi dan realitanya sejauh ini ya cukup memenuhi ekspektasi ya. Kayak gitu sih sejauh ini. Oke, kalau Kak Suci pendapatnya gimana tuh Kak? Aku kalau dapat beasiswa ini emang bangga banget ya Kak. Seneng ya. Seneng banget. Soalnya kan ini beasiswanya waktu itu diumumin waktu jam 3 pagi. Oh, masih ngantuk nih, mimpi atau enggak gitu ya? Waktu itu kan aku emang kayak dari tanggal 17 Agustus malamnya kan aku udah kepikiran ini kan tanggal 18 kan emang jadwalnya Semangat proklamasi ya. iya, semangat proklamasi emang jiwa proklamasinya. Terus kan tanggal 18 jadi aku nggak tidur buat nungguin. Ini kan kalau udah 00 kan udah jam tanggal 18 ya Kak. Iya, Udah, betul. Aku buka deh tanggal jam 2:30 dihubungin juga sama pihak Badan Sip. Oh, gitu. Iya, dihubungin. Itu jam 3 udah online. Udah online malah. Kece banget. Udah online jadi dihubungin. Iya, ya. Untuk ekspektasinya masuk di Trisakti sih sangat memuaskan Kak. Tapi yang bikin aku ya tadi kan kata orang kan kalau geologi kan cuma kayak belajar bumi, Iya, batu. Padahal enggak gitu banyak. Yang bikin kita tetap ketemu sama matematika, kimia, sama fisika. Dan wajib lulus. Oh iya, wajib lulus. Itu karena baru semester awal, jadi Iya, masih ketemu mata kuliah dasar ya. Nanti dasar kalau udah ini engineering. banyak mata kuliah yang menjurus ke profesi nanti. Makin menarik dan Iya, menantang. makin banyak yang bisa dipilih juga. Wow. Karena geologi itu luas banget gitu. Iya. Ya, Oke, nah berikutnya kita akan jawab pertanyaan nih. Mungkin karena udah mau terakhir juga ya, biar kita bisa wrap up keseluruhan Sedih gitu banget ya. mau berpisah. Nah, ini yang penting banget nih. Jadi kalau sebagai awardee, Yes. kira-kira pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan buat milenial muda?
Oke, Suci dulu mungkin ya. Aku deh. Pesan aku sih buat milenial muda, khususnya juga buat aku sama adik-adik yang lain. Jadi pesan aku, jangan tunggu untuk dunia berubah, tapi berubah untuk dunia. Karena perubahan dunia itu ada di genggaman tangan kita. Kita itu harus berani melangkah untuk mengambil sebuah risiko. Percayalah, nanti itu akan menjadi keberhasilan buat kita. Terus pesan aku lagi apa ya Kak? Bingung juga sih kalau ngasih pesan. Itu aja deh. Ya, oke. Kita lanjutkan Kak Naili nih. Kalau Kak Naili apa nih Kak? Pesan-pesan buat milenial muda, jangan takut untuk belajar gitu ya, dan jangan takut salah, karena emang saat-saat umur kayak kita tuh waktunya untuk menghabiskan masa-masa kegagalan dulu ya, supaya nanti porsi-porsi keberuntungannya tinggal di akhir gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah, jangan takut apapun kendalanya, kendala finansial, ada beasiswa dan macam-macam jalur masuk lainnya. Jadi tetap semangat buat teman-teman, dan sampai bertemu di Geologi Trisakti nanti ya. Oke, jadi itu wrap up dari milenial muda yang sudah bergabung di Teknik Geologi Universitas Trisakti. Jadi kalau boleh dipertajam lagi gitu diskusi kita hari ini. Jadi sebenarnya kalian itu punya peluang banyak hal gitu. Betul. Banyak jalan untuk menuju kesuksesan kalian. Tinggal kalian memilih jalur yang mana dan modal apa sih yang kalian miliki. Betul gitu. sekali. Semua bisa dioptimalkan, nggak ada yang tidak mungkin kalau kalian mau mencoba gitu. Jadi selama misalnya kalian ada kesulitan, misalnya kalian berprestasi di aspek lain, di sektor olahraga gitu, atau sektor yang lainnya, terus kemudian tapi secara akademik kalian kurang, kalian bisa tadi seperti disebutkan sebelumnya, kalian bisa pilih portofolio, beasiswa portofolio gitu, jalur beasiswa portofolio. Atau misalnya dari keseluruhan itu kalian belum beruntung, kalian masih bisa juga mencoba jalur-jalur lainnya, contohnya misalnya melalui tes yang tiap bulannya diadain. Betul. Gitu. Jadi jangan pernah berhenti untuk coba. Kalau memang kalian belum bisa keterima ke PTN, kalian masih ada opsi untuk coba ke kampus swasta. Dan nggak semua kampus swasta itu bukan terbukti nggak unggul, karena buktinya kampus Trisakti sebagai salah satu dari kampus yang tertua juga sudah terbukti unggul dengan adanya akreditasi A gitu. Betul. Jadi sekali. nggak usah ragu lagi untuk masuk ke Teknik Teknik Geologi Geologi Trisakti. Nah, karena ini udah akhir dari acara, kita tutup dulu. Nanti kita akan sambung lagi dengan seri-seri cerita geologi yang lainnya Subscribe di dulu. podcast berikutnya. Subscribe-nya kemana Kak? Ke YouTube-nya Teknik Geologi Trisakti dan juga ke Instagram-nya TG Usakti. Kita juga ada di Spotify. Iya, kita punya Spotify juga. Iya, betul. Jadi silakan klik di sosial medianya Trisakti. Kita ada mulai dari Instagram, mulai dari Twitter, Facebook, YouTube. semua. Jika kalian searching menggunakan ID-nya Teknik Geologi Trisakti, maka kalian akan bisa dapat Berbagai ID-nya. informasi ya. Iya, berbagai informasi di sana gitu. Oke, sampai ketemu lagi milenial muda. Sampai bertemu milenial muda.